Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Alia Rahadatul Aisytrida, absen nomor 4 dari kelas 12 MIPA 3. Di sini saya akan menjelaskan rahmat Islam bagi Nusantara tentang Kerajaan Aceh. Kerajaan Aceh adalah salah satu kerajaan Islam di Nusantara yang terbesar dan terkuat yang sudah berdiri pada abad ke-15 hingga awal abad ke-20. Kerajaan Aceh sendiri memiliki peran penting dalam penyebaran agama Islam, yaitu perdagangan internasional dan perlawanan terhadap kolonialisme Belanda. Kerajaan Aceh didirikan oleh Sultan Ali Mughayatsyah pada tahun 1496 Masehi. Ia berhasil menyatukan kerajaan-kerajaan kecil di wilayah Aceh dan berhasil menaklukkan Samudra Pasai, yaitu salah satu pusat Islam di Sumatera. Kerajaan Aceh mencapai puncak kejayaannya pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda, yaitu pada tahun 1607 sampai 1636 Masehi. Di bawah kepemimpinannya, Aceh berhasil menguasai Pahang, sumber timah utama di Nusantara, dan menyerang Malaka beberapa kali. Ia juga memperkuat hubungan diplomatiknya dengan beberapa kesultanan dan kerajaan-kerajaan lainnya. Lalu, Kerajaan Aceh mengalami kemunduran setelah kematian Sultan Iskandar Muda. Penyebabnya antara lain ialah persaingan internal antara para ulama dan pemimpin daerah, beberapa konflik, serta campur tangan Belanda yang ingin menguasai daerah perdagangan rempah-rempah. Setelah itu, Kerajaan Aceh berakhir pada tahun 1903 Masehi setelah Belanda berhasil menaklukkan ibu kota Kutaraja dalam Perang Aceh yang berlangsung selama 30 tahun. Sultan terakhir Kerajaan Aceh adalah Muhammad Daud Shah yang ditangkap dan dibuang ke Sumatera Utara. Kerajaan Aceh memiliki beberapa kejayaan yang patut dibanggakan, baik di bidang politik, ekonomi, maupun budaya. Kerajaan Aceh merupakan kerajaan Islam pertama yang menjalin hubungan diplomatik dengan Eropa. Pada tahun 1602 Masehi, Sultan Ala al-Din Riayatsyah Syed al-Mukamil mengirim utusan ke Inggris untuk meminta bantuan melawan Portugis. Pada tahun 1613 juga, ia menerima utusan dari Belanda yang menawarkan persekutuan dagang. Lalu, Kerajaan Aceh juga memiliki perdagangan internasional yang maju dan menguntungkan. Aceh menjadi pusat perdagangan rempah-rempah, emas, perak, gading, lada, kopi, kapas, sutra, dan senjata-senjata yang ada di Nusantara. Aceh juga berhubungan dagang dengan India, Persia, Arab Saudi, Turki, Cina, Jepang, Siam, dan Eropa. Kerajaan Aceh memiliki kebudayaan yang kaya dan beragam. Aceh juga dikenal sebagai pusat ilmu pengetahuan, sastra, seni, dan arsitektur yang ada di Nusantara. Banyak ulama, sastrawan, seniman, dan arsitek yang berasal dari Aceh atau belajar di Aceh. Kerajaan Aceh meninggalkan banyak peninggalan yang masih dapat kita lihat dan kunjungi hingga saat ini. Yang pertama, ada Masjid Raya Baitur Rahman. Masjid ini merupakan salah satu simbol keagungan dan keislaman dari Kerajaan Aceh. Masjid ini dibangun oleh Sultan Iskandar Muda pada tahun 1612 Masehi. Lalu, masjid ini juga sempat dibakar oleh Belanda pada tahun 1873 Masehi. Tetapi, masjid ini dibangun kembali oleh bantuan dari masyarakat Aceh. Masjid ini juga memiliki 7 kubah besar dan 8 menara-menara yang indah. Lalu, yang kedua, ada makam Sultan Iskandar Muda. Tempat ini merupakan tempat peristirahatan terakhir Sultan Iskandar Muda dengan istrinya. Makam ini
terletak di Gampong Pande, Banda Aceh. Makam ini dibangun dengan gaya arsitektur Utsmaniyah dengan ornamen kaligrafi dan geometris. Lalu yang terakhir ada Rumuh Aceh. Rumuh Aceh adalah rumah adat Aceh yang memiliki ciri khas berupa atap limas yang menjulang tinggi. Rumuh Aceh biasanya dibangun dari kayu dengan ukiran-ukiran yang cantik. Rumuh Aceh ini berfungsi sebagai sosial dan budaya, seperti tempat berkumpul, bermusyawarah, dan melaksanakan upacara-upacara adat yang biasa dilaksanakan di Aceh. Sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.